Dewan Pengawas KPK memutuskan tidak melanjutkan kasus dugaan pelanggaran kode etik 5 pimpinan KPK yang dilaporkan pegawai. Alasannya, Dewas tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap sidang etik terhadap Firly Bahuri CS. Atas keputusan Dewas itu, penyidik senior KPK Novel Baswedan khawatir para pemimpin KPK akan semakin sewenang-wenang ke depannya. Dalam jumpa pers virtual, Novel mengaku menyesalkan sikap Dewan Pengawas KPK yang menyatakan pimpinan KPK Firly Bahuri tidak melanggar kode etik. Ia mengungkapkan bahwa Ombudsman menyimpulkan terjadi maladministrasi berlapis-lapis dalam perencanaan hingga pelaksanaan TBK. Novel Baswedan kecewa Dewas memutuskan untuk tidak melanjutkan aduan 75 pegawai tak lulus tes wawasan kebangsaan terhadap pimpinan KPK. Dikutip dari tribunnews.com, Novel menyebut Dewas KPK malah terkesan begitu berpihak kepada para pimpinan KPK. Ia pun khawatir sikap Dewas ini justru bisa membuat mereka semakin berani membuat pelanggaran-pelanggaran ke depannya. Padahal, menurut penyidik senior KPK itu, Dewas KPK memiliki kewenangan besar menangani dugaan pelanggaran etik pimpinan ataupun pegawai KPK. Sebab Dewas KPK berlaku sebagai pemeriksa, penuntut sekaligus hakim. Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan pimpinan KPK tidak cukup bukti melanggar etik terkait polemik TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara. Dewas menilai 7 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK dalam pelaksanaan TWK tidak terbukti. Beberapa di antara pernyataan Dewas KPK yakni terkait dugaan Firly Bahuri datang sendirian ke Kemenkumham untuk mengesahkan perkom alih status ASN tersebut. Dewas menyebut Firly datang bersama Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa. Kemudian mengenai SK 7 Mei 2021 tentang perintah agar 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya ke pimpinan, Dewas menilai tidak ada pernyataan dari pimpinan bahwa 75 pegawai itu dinonaktifkan atau diberhentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan hasil pemeriksaan Ombudsman, saya mengapresiasi tentunya itu suatu kerja yang baik, profesional, dan berintegritas. Saya memahami betul karena fakta-fakta yang disampaikan itu adalah fakta-fakta yang benar dan bukti-buktinya pun sebenarnya sangat jelas. Dan ketika Ombudsman telah berhasil meneliti itu semua, mengkonfirmasi itu semua dan menyampaikan dalam laporannya, itu suatu hal yang tentunya membuat kita semua bisa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Kita tahu bahwa 75 pegawai KPK telah banyak menyampaikan ke publik dan dari laporan itu kita bisa tahu bahwa kawan-kawan telah menyampaikan dengan benar, tidak ada kebohongan di sana. Sebaliknya kita malah melihat beberapa pimpinan KPK menyampaikan sesuatu yang justru tidak sesuai dengan fakta. Ini suatu hal yang menurut saya berbahaya ya, karena kejujuran itu nilai dasar anti korupsi. Terkait dengan laporan itu juga kita bisa lihat bahwa ternyata Dewan Pengawas KPK sampai sekarang juga belum ada respon yang tentunya berkaitan dengan kinerjanya sebagai pengawasan. Ini suatu hal yang menarik ya, karena saya dan kawan-kawan juga melaporkan hal yang sama, menyampaikan bukti-bukti, menyampaikan fakta-fakta yang jelas kepada Dewan Pengawas, tapi belum ada respon yang sungguh-sungguh. Tentunya kita mesti melihat, semoga ini kemudian akan menjadi suatu hal yang bisa dipahami bahwa kebenaran itu harus didudukkan pada tempatnya. Begitu juga dengan harapan untuk memberantas korupsi, semoga bisa menjadi ada titik terang dan semoga kita ke depan bisa sama-sama mengupayakan agar KPK bisa bekerja dengan baik. Tentunya tidak dengan menyingkirkan orang-orang yang bekerja dengan baik. Seandainya kemudian pimpinan KPK tidak mau atau tidak mempedulikan hasil ini, tentu kita yakin dan saya percaya Pak Presiden tentunya akan melihat ini sebagai hal yang serius dan semoga akan direspon dengan baik pula. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.